Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Cantika, PIN 2020 1011 0311 539. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari desain tata letak sirkuit terpadu. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu membagi pengertian desain tata letak sirkuit terpadu menjadi dua bagian. Yang pertama, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang kedua, desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Dengan demikian, yang diberikan perlindungan adalah desain sirkuit terpadu yang menghasilkan fungsi elektronik. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal, yaitu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Dan kemudian saya akan menjelaskan bentuk dan lamanya perlindungan. Untuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran atau sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu erat kaitannya dengan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir, sehingga negara perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Oleh karena itu, ketentuan tentang desain tata letak sirkuit terpadu disusun dalam undang-undang ini agar perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu dapat diberikan oleh negara apabila diminta melalui permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian terdapat pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran dan sanksi ini pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu, tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagi mereka yang melanggar desain tata letak sirkuit terpadu yang telah terdaftar, dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu untuk memperoleh perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu, suatu desain atau layout rangkaian elektronik harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM atau Ditjen HKI Kemenkumham. Sekian penjelasan saya tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.